Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bang Kica. Siang ini Bang Kica ingin berceloteh tentang sesuatu yang pada minggu-minggu belakangan ini mengundang kehebohan luar biasa di Republik tercinta Indonesia ini. Kehebohan tak hanya terjadi di jagat maya, tetapi juga demonstrasi terjadi di mana-mana. Apa itu? Ya, Bang Kica ingin berceloteh soal Omnibus Law. Omnibus Law ini pertama kali dilontarkan oleh Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2019 pada saat pidato pelantikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode yang kedua. Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Puluhan undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan undang-undang yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus. Ya, sebenarnya kalau kita dengar ide atau gagasan untuk menginisiasi terbitnya sebuah undang-undang yang berbentuk omnibus, sungguh sebuah gagasan yang sangat-sangat masuk akal. Apa itu sebenarnya omnibus? Omnibus itu atau biasa juga orang menyebutnya dengan Undang-Undang Sapu Jagat adalah satu produk undang-undang atau kodifikasi dari peraturan yang di dalamnya memuat banyak peraturan atau banyak undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk harmonisasi agar tidak terjadi satu undang-undang dengan undang-undang lainnya ada pasal-pasal yang bertentangan. Yang kedua adalah kalau melihat dari pidato Presiden adalah untuk mempermudah investasi. Karena apa? Hanya dengan investasilah kemungkinan peluang baru untuk menampung para tenaga kerja yang siap kerja bisa terlaksana. Dan barangkali ini jugalah yang menjadi alasan utama kenapa undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tujuan utamanya mungkin atau barangkali adalah menciptakan banyak lapangan kerja. Undang-undang ini sebenarnya kalau atau andai kata sosialisasinya dilakukan dengan bagus, dengan masif, tentu tidak akan mendatangkan beragam protes atau tidak akan mendatangkan beragam kehebohan-kehebohan seperti sekarang ini. Artinya dalam konteks ini kita bolehlah mengambil kesimpulan atau katakanlah analisis bahwa dalam mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasi oleh pemerintah, para humas pemerintah telah gagal untuk meyakinkan para pihak. Para pihak itu ya buruh, masyarakat luas, mahasiswa, rakyat jelata, untuk memberi pemahaman kepada mereka bahwa undang-undang ini benar adanya. Kita masih ingat beberapa bulan yang lalu adanya artis atau influencer yang mengembalikan honorarium yang mereka terima untuk mencuitkan, untuk menarasikan ide-ide yang ujungnya adalah untuk menaikkan tagar
kita butuh undang-undang cipta lapangan kerja. Membayar para influencer yang tidak punya kapasitas dalam menerangkan atau menjelaskan kepada masyarakat sejauh mana sebenarnya undang-undang Ciptaker ini bisa menaikkan taraf hidup masyarakat, bisa membuat lapangan kerja baru, bisa memakmurkan masyarakat. Tentu para influencer yang sebagian besar diantaranya artis tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya. Alangkah lebih baiknya kalau pemerintah mengambil inisiasi dalam mensosialisasikan undang-undang ini menggunakan universitas-universitas atau kampus-kampus yang sebarannya ada di seluruh wilayah Indonesia. Kita tak hendak menilai apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah berhasil atau tidak, tetapi kita hanya mau membaca gejala-gejala. Undang-undang ini telah disahkan atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mayoritas fraksi menyetujuinya. Hanya Partai Demokrat dan PKS yang menolaknya. Satu hal yang aneh, setelah undang-undang ini disetujui oleh DPR, beberapa kalangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sendiri yang notabene ikut serta dalam sidang-sidang pembahasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan konsep dari undang-undang yang dibahas. Ini sungguh suatu kelucuan yang nyata. Dan Bang Kicca tidak hendak membahas materi atau konten atau apapun yang menyangkut pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut. Di samping Bang Kicca tidak mendapatkan bahan yang sahih, Bang Kicca juga bukanlah orang yang punya kapasitas untuk menilai apakah sebuah produk perundang-undangan tersebut baik atau tidak. Yang hendak Bang Kicca share atau kicaukan dalam kesempatan ini adalah sesuatu yang sebenarnya menyangkut masalah prosedur. Kita tahu bahwa jangankan membuat sebuah undang-undang, melakukan suatu perikatan yang sifatnya hanya dua pihak, katakanlah kontrak, mengontrak satu objek, para pihak harus membubuhkan paraf pada tiap-tiap halaman kesepakatan. Sebelum di akhir halaman, para pihak menandatanganinya. Jadi alangkah ironisnya, alangkah tragisnya, alangkah tidak masuk akalnya jika ada suatu perikatan yang akan mengikat ratusan juta orang untuk komit dan patuh terhadap peraturan atau ketentuan, tetapi para pihak yang merupakan notabene representasi dari kita yang hari-hari menghabiskan waktu untuk membahas undang-undang tersebut, setelah undang-undang tersebut disahkan, sebagian dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan konsep. Ini sungguh keanehan yang nyata dan barangkali bolehlah kita sebut sebagai satu keajaiban yang ada di dunia Parlemen Indonesia. Bang Kicca juga melihat bahwa pasca disahkannya undang-undang tersebut, hampir di seantero negeri terjadi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi yang dilakukan oleh buruh, mahasiswa, dan beberapa lembaga-lembaga masyarakat. Kita sangat menyayangkan bahwa terjadi beberapa kerusakan atau pengrusakan barang-barang publik pada demonstrasi tersebut. Dan kita mengutuk siapapun yang melakukan pengrusakan tersebut. Kita juga sangat menyayangkan terjadi bentrok antar demonstran dengan aparat penegak hukum atau kepolisian kita. Kita berharap ke depan tidak ada lagi terjadi pengrusakan, tidak ada lagi terjadi bentrok antara aparat keamanan dengan para demonstran. Dan satu hal lagi yang perlu kita renungkan, bahwa sekarang ini di dunia maya beredar
meme beredar celoteh-celoteh bahwa yang setuju dengan yang tidak setuju. Jadi ada dualisme kubu di dunia maya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan Bang Kicca yakin dua-duanya juga tidak saling memahami dari A sampai Z apa yang mereka setujui dan apa yang mereka tidak setujui. Dan itu persis seperti gambaran berikut ini. Bang Kicca berharap kita semua tidaklah seperti ayam-ayam pada video pendek tersebut. Kita berharap bahwa sebelum mengambil sikap, sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil tindakan, hendaknya kita paham apa yang kita ambil, apa yang kita simpulkan. Dan kita berharap ke depan mudah-mudahan apapun langkah yang diambil oleh pemerintah terhadap undang-undang ini hendaknya juga memperhatikan respon-respon, reaksi-reaksi yang berada di masyarakat. Dan kita berharap eskalasi reaksi tidak semakin masif sehingga di saat-saat pandemi seperti ini tentu ada resiko yang besar yang juga harus kita perhitungkan. Semua hal bisa dibicarakan dengan baik, diselesaikan dengan baik sepanjang satu sisi yang punya otoritas yaitu pemerintah membuka hati, membuka kuping selebar-lebarnya terhadap apapun yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan di sisi lain masyarakat hendaknya juga tidak gampang termakan hasutan, terpicu hoax. Hendaklah bertindak akan sesuatu yang kita yakini, kita tahu persis akan kebenarannya. Demikian celoteh pendek hari ini. Semoga kita semua tetap semangat meskipun hari-hari ini kita masih diselimuti oleh ketakutan akan pandemi. Sekali lagi Bang Kicca menyatakan bak masuk ke dalam satu terowongan. Kita sekarang sedang berada di dalam terowongan tersebut dalam keadaan gelap gulita. Kita berharap para pemimpin, pemandu kita yang seharusnya membawa kita keluar dari terowongan pandemi ini bahu-membahu bersatu menyatukan langkah fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan terakhir Bang Kicca tak bosan-bosannya, mari kita selalu ingat untuk menggunakan masker. 2, untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau personal distancing. Kemudian melakukan olahraga, makan yang cukup, dan jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.